gitu. Ya, yang itu Jawa Tengah notabene kandang banteng ya. Iya, kalau bicara sekilas, ya seolah-olah Jawa Tengah itu daerah yang sulit. Tapi per hari ini saya katakan itu mitos. Kenapa? Baru dalam sejarah PDIP babak belur di kandang sendiri. Pemilihan presiden tahun 2024 mengejutkan dengan hasil yang tidak terduga. Kondisi ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, di mana PDIP selalu punya kader yang mencolok. Karena fenomena ini, sejumlah warganet mulai pertanyakan, apakah PDIP mulai dihadapi krisis kader unggul? Kita memandang itu sebagai sebuah pemaksaan hukum karena kita memang mendengar kabar itu adalah orderan. Orderan dari katakanlah dari kalangan istana. Selamat datang di Perspektif. Ada satu kalimat menarik dari perbincangan M. Kodari dalam sebuah podcast yang mengatakan bahwa kandang banteng itu mitos. Ternyata PDIP tidak semenakutkan itu di Jawa Tengah, ya kan? Ini M. Kodari sedang ngebahas bagaimana PDIP itu kalah telak dengan angka yang memalukan lah pokoknya ya di Jawa Tengah, yang kata mereka sih itu adalah basis massa dari PDIP, dari partai mereka gitu. Gimana ceritanya di kandang sendiri itu dihabisin sama musuh. Itu kan memalukan ya. Maka dari itu mulai sekarang kayaknya Jateng itu sudah bukan lagi kandang banteng gitu. Dan PDIP tidak semenakutkan itu di Jawa Tengah. Nggak ada calon dari PDI Perjuangan yang surveinya kayak Anies di Jakarta ini. Bahkan kalau kita mengingat sejarahnya Ganjar dengan Mahfud pada saat Pilpres, awalnya dia nomor 1. Tapi kemudian tersusul. Misalnya Pak Jokowi itu punya pengaruh yang sangat kuat di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta. Pak Jokowi sangat populer dan sekali lagi sudah terbukti bahwa bagaimana popularitas Pak Jokowi di Jawa Tengah itu mampu menghantarkan kemenangan Prabowo Gibran di angka 53%. Sementara di Jakarta walaupun menang 41% itu. Ya, yang itu Jawa Tengah notabene kandang banteng ya. Iya, kalau bicara sekilas ya seolah-olah Jawa Tengah itu daerah yang sulit. Tapi per hari ini saya katakan itu mitos. Kenapa? Di Solo yang menang siapa? Prabowo Gibran. Katanya Solo itu adalah kandangnya kandang banteng. Jawa Tengah itu kandang banteng, Solo adalah kandangnya kandang banteng. Perolehan suara PDI Perjuangan itu kan di antara semua wilayah di Jawa Tengah paling tinggi di Solo Raya. Gitu. Tapi ternyata di situ kan menangnya besar sekali Prabowo dan Gibran. Calon dari PDI Perjuangan sekarang siapa yang tinggi, kompetitif nomor 1? Nggak ada calon dari PDI Perjuangan yang surveinya kayak Anies di Jakarta ini. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan kalau kita lihat dari daftar elektabilitas ya, iya. Bambang Pacul itu, Pak Bambang Puryanto itu juga kan cuma 13 sekian gitu. Sementara Kaisang 20. Kalau ini ya surveinya indikator ya. Iya. Jadi kalau melihat nama-nama yang ada pada hari ini, ya boleh dibilang tidak mudah bagi PDI Perjuangan akan memenangkan. Bahkan kalau kita mengingat sejarahnya Ganjar dengan Mahfud pada saat Pilpres, awalnya dia nomor 1. Tapi kemudian tersusul. Yang sudah unggul aja bisa dikejar dan ditinggalkan jauh, apalagi yang dari sekarang udah ketinggalan jauh. Masuk akal. Tapi kita naga-naganya bisa ngebaca juga bagaimana pendapat dari elit-elit PDIP itu setiap kali diwawancara. Mereka tuh selalu menunjukkan kedikdayaannya gitu. Kami tidak takut, kami akan kalahkan, kami akan balas dendam di pilkada. Jokowi itu masa lalu ya kan. Jokowi efek itu hanya akan terjadi ketika Jokowi menjabat. Pilkada kan setelah Jokowi lengser dan seterusnya dan seterusnya. Tapi seperti yang dikatakan M. Kodari, konstelasi politik sudah berubah sedemikian rupa. Bahkan yang dulunya kandang banteng itu cuma lapangan biasa aja gitu. Tidak semenakutkan itu lagi PDIP. Baru dalam sejarah PDIP babak belur di kandang sendiri. Pemilihan presiden tahun 2024 mengejutkan dengan hasil yang tidak terduga. Pasangan calon yang diusung partai pemenang Pilpres sebelumnya harus kalah di kandang sendiri. Salah satu lembaga survei Carta Politik mengumumkan bahwa Prabowo Gibran berhasil unggul di Bali dengan perolehan suara sebesar 55,32%. Sementara itu suara yang diperoleh oleh pasangan Ganjar Mahfud hanya mencapai 39,10%, menandakan penurunan yang cukup besar dari ekspektasi sebelumnya.
Pasangan calon nomor urut 01 Anies Muhaimin hanya berhasil memperoleh dukungan suara sebesar 5,59%, menunjukkan popularitas yang rendah dalam perhitungan pemilihan presiden tersebut. Sebelumnya kita ketahui bahwa partai PDIP menang dalam Pilpres 2019 dengan mendukung Presiden Joko Widodo. Sejak awal berdirinya pada tahun 1999, PDIP telah mengalami berbagai peristiwa. PDI Perjuangan dibentuk pada tanggal 10 Januari 1999. Partai ini didirikan oleh Megawati Soekarno Putri, putri dari Soekarno, proklamator Indonesia. PDIP terbentuk setelah terjadinya perpecahan dalam Partai Demokrasi Indonesia akibat konflik internal dan intervensi pemerintah Orde Baru pada tahun 1996. Berbeda dengan pendahulunya, PDIP berhasil melejit. Pada pemilu 1999, PDIP memperoleh 33,75% suara sah nasional dan memenangkan 153 kursi di DPR RI. Partai ini juga sukses mengusung Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Namun pada tahun berikutnya, yaitu 2004, PDIP menghadapi penurunan dukungan dengan mencapai 18,53% suara sah nasional dan meraih 109 kursi di DPR RI. Partai ini juga kehilangan kekuasaannya setelah Megawati kalah dalam pemilihan presiden melawan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekali lagi, PDIP harus menghadapi kenyataan yang pahit. Dalam pemilu berikutnya, partai ini mengalami penurunan suara kembali, mencapai 14,01% suara sah nasional dan memperoleh 94 kursi di DPR RI. Pada tahun 2014, PDIP berhasil menunjukkan kepada semua pihak bahwa partai tersebut mengalami peningkatan dukungan yang signifikan dengan perolehan 875 lebih suara di Bali, 4, 295, 605 suara di Jawa Tengah, dan 531 suara di Yogyakarta. Dalam pemilu tersebut, PDIP meraih 18,96% suara sah secara nasional. Partai ini juga berhasil mengusung Joko Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai kandidat presiden dengan Yusuf Kala sebagai calon wakil presidennya. Kemudian dalam pemilu 2019, PDIP kembali mencatat peningkatan dukungan dengan meraih 19,33% suara sah nasional dan memenangkan 128 kursi di DPR RI. PDIP juga berhasil mempertahankan kekuasaan setelah Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden dengan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Itu ya kan, menarik. Ini jadi babak baru untuk PDIP. Kayak mesti factory reset, mesti riset setelan pabrik dulu nih. Sudah terlalu lama PDIP berkuasa 10 tahun ya di eranya Joko Widodo. Dan mungkin agak sedikit terbuai sih dengan kondisi yang menyenangkan itu menjadi partai penguasa. Tiba-tiba di 2024 ketika ada pilpres, ada pemilu, nyungsep kan begitu. Tapi nyungsep ini kok kayaknya tidak muhasabah diri ya. Artinya tetap sombongnya tuh nomor 1 gitu. Padahal di pilkada nanti di beberapa daerah-daerah kunci PDIP itu juga belum ada tajinya, tajinya itu belum keluar gitu. Misalkan di Jakarta nggak jelas juga mau mengajukan siapa, Ahok kah atau siapa, nggak jelas. Atau ikut koalisi siapa namanya PKS mungkin untuk mendukung Anies Baswedan juga belum jelas. Di Sumatera Utara apalagi, bahkan Projo dengan ngelawaknya itu nantangin PDIP. PDIP jangan biarkan di Sumut Bobi Nasution terlalu mudah dong menangnya. Gitu kata Projo. Lagi di Jawa Tengah itu Bambang Wuryanto hasil surveinya di urutan keempat. Gak ada 3 besar nama atau kader PDIP itu masuk dalam survei di Jawa Tengah. Ya kan? Kadang banteng. Jatim apalagi. Khofifah Indar Parawangsa yang bukan versus sih, featuring dengan Emil Dardak. Khofifah dengan Emil ini suaranya juga ini digdaya gitu di Jatim. Ini PKB yang punya kursi paling banyak apakah mau untuk koalisi dengan PDIP? Nggak ngerti juga. Jadi gimana dong ini? Bingung saya. Tak hanya Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara yang punya koalisi super, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak juga punya koalisi super untuk berlaga di Pilkada Jatim 2024.
Duet Kofifa Emil sejauh ini sudah mengantongi dukungan dari 7 partai yakni Gerindra, Golkar, P3, Demokrat, PSI, Perindo, dan PKS. Tapi, banyaknya dukungan ke Kofifa Emil ini rupanya tak bikin PKB gentar. Dengan banyaknya perolehan kursi di DPRD, PKB bisa mengusung cagup dan cawagup sendiri di Pilkada Jatim nanti. Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda pada 23 Juli 2024 bilang, duet Kofifa Emil belum aman untuk bisa menang gampang di Jawa Timur. Huda mengatakan PKB tengah menggagas koalisi dengan PDIP di Pilkada Jatim. So, menurut kalian, kubu mana yang akan memenangkan laga Pilkada Jatim 2024? Apakah Kofifa Emil dengan koalisi supernya atau PKB lewat basis massa yang besar di Jawa Timur? Tapi saya tidak lagi mau ngebahas PKB sih. PDI. PDIP ini gimana ini? Ini kalau saran saya sih koalisi dengan PKB ya. Ya entah nanti mengusung siapa gitu ya. Tapi tahu diri dulu, PKB punya kursi yang banyak nih di Jatim. Dan PKB berhak untuk mengusung nama sendiri. Jadi minimal kalau nggak dapat kursi wakilnya, ya jadi pendukung sorak-sorak aja nggak apa-apa nih PDIP. Yang penting kan KIM kalah ya kan, kubunya Jokowi kalah misal. Kalau bisa ngalahin. Waduh, PDIP dihadapi krisis kader di Pilkada 2024. Nama-nama calon gubernur Pilkada 2024 di Pulau Jawa sudah mulai mengerucut. Di Jakarta ada sosok Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Di Jawa Barat ada Deddy Mulyadi, Susi Pujastuti, dan Ilham Habibie. Sementara di Jawa Timur elektabilitas cagupnya didominasi oleh Khofifah Indar Parawansa. Menariknya, dari provinsi-provinsi besar Pulau Jawa, cagup dari PDIP yang punya elektabilitas moncer hanya di Jawa Tengah, yaitu melalui sosok mantan wali kota Semarang, Hendrar Prihadi. Kondisi ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, di mana PDIP selalu punya kader yang mencolok. Karena fenomena ini, sejumlah warganet mulai pertanyakan, apakah PDIP mulai dihadapi krisis kader unggul? Kalau menurut kalian sendiri gimana nih guys? Bisa juga sih. Kalau tidak ada istilah krisis kader unggul, pasti sekarang tuh udah pada muncul kader-kader PDIP yang mau diusung tuh siapa. Minimal diperkenalkan ke masyarakat. Siapa sih yang bakal dijagokan atau diusulkan atau didorong ke pilkada oleh partai banteng ini, kan gitu. Nah, tidak dimunculkannya nama-nama ini berarti kan masih menimbang-nimbang, mengukur, menghitung, atau mikir aja ini siapa mau diajukan ke pilkada. Kan gitu ya kan. Pasukan burung hantu, ku siapin pula. Oh ini nih, Pasukan burung hantunya ini 1 batalion. Bang Pacul lagi nyiapin perang nih. Oh itu buat apa pilkada. ngeri-ngeri aja kita bikin. Gitu loh. Kemudian yang ketiga, aku siapkan pula pasukan yang namanya kavaleri. Yang tugasnya naik kuda, berjalan baik, pakai seragam untuk pengamanan lapangan. Berapa Pak Pacul di Jawa Tengah pasukan kavalerimu? 1.084.000. Ngerinya loh. Kalau Pak Jokowi ini loncat dan benar-benar mendukung Pak Prabowo, kira-kira Pak Bambang Pacul ini sebagai komandan perangnya PDI bagaimana untuk memenangkan Ganjar dan mengamankan kursi di DPR? Strategi apa manakala Bapak ditinggalkan Pak Jokowi gitu Pak? Kalau kita mau menang, ini aku bicara Jawa Tengah dulu deh. Letakkan strategi dengan benar. Strategi itu apa? Strategi itu situasi internal kita harus match dengan situasi di luar. Kemudian kita ambil strateginya itu. Inilah strategi yang diterapkan. Yang kedua, setelah strategi, siapa pelaksana strategi itu? Komandan tempurnya siapa? Ini strategi, pelaksana strategi komandan tempur yang match. Nah kemudian setelah itu barisannya mana? Kan harus ada pasukan. Satu strategi, ada komandannya, ada pasukannya. Ini ternyata cerita dulu ya, pas waktu PDIP kalah. Udah disiapin itu pasukan-pasukan, kalah juga nih 16%. Apalagi di Jateng, tadi ngomongin Jateng ya, Jateng tuh cuma ada Wonogiri dan juga Boyolali yang dimenangkan oleh PDIP. Lainnya kalah. Sejateng lu itu kalah. Emang parah ini. Yang menarik tentu lagi-lagi pernyataan Ibu Mega tentang proses hukum yang sedang dipaksakan kepada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Kita memandang itu sebagai sebuah pemaksaan hukum karena kita memang mendengar kabar itu adalah orderan. Orderan dari katakanlah dari kalangan istana kepada para petinggi penegak hukum yang diteruskan melalui agennya di KPK.
Itu informasi yang kita terima. Dan setelah kita telisik semua kejadian terkait atau katakanlah logika hukum, bukti-bukti terkait dengan perkara ini, memang sangat kental, sangat kentara, sangat telanjang upaya pemaksaannya. Kalau kita ingat, awal pemanggilan Mas Hasto itu kan KPK beralasan ada bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Sehingga dengan demikian Sekjen Hasto Kristianto dipanggil ke KPK. Jadi ini bukan tentang persoalan pribadi loh. Ini soal bagaimana proses penegakan hukum dan bagaimana politik kekuasaan memainkan hukum di negeri kita hari-hari belakangan ini. Pada saat itu dikatakan Mas Hasto akan diminta keterangan karena adanya bukti-bukti baru yang ditemukan oleh KPK. Yang terjadi, beliau diajak ngobrol kurang lebih 1 jam, ditanya seperti riwayat hidup, lalu ditinggalkan berjam-jam di ruangan tanpa dilakukan apapun. Malah yang terjadi adalah oknum KPK yang tadi itu yang bernama Rosa itu, ya, pergi membohongi ajudannya Mas Hasto, bilang dipanggil Bapak ke atas. Dan dia bukan subjek hukum pada hari itu karena tidak dipanggil. Diajak ke atas, digeledah, di BAP. Jadi di situ KPK sebenarnya sudah menabrak hukum acaranya sendiri. Tapi yang menarik adalah kalimat dari Deddy Sitorus. Itu semua adalah orderan istana. Ini namanya orang yang sudah benci ya. Tuduhan-tuduhannya itu kadang terkesan lucu gitu. Kalau misalkan tuduhannya seperti itu ya, ini tuduhan serius. Jadi saran saya sih untuk bisa dibuktikan di pengadilan bahwa misalkan nih pemerintah atau istana cawe-cawe ngatur ini semua. Itu tuduhan serius loh. Tuduhan sangat serius. Dibuktikan saja di depan sidang gitu ya. Saran saya sih. Cuman kalau misalkan biar punya bahasan terus nyebut ini orderan istana, ya monggo aja lah. Oke, segini dulu video kali ini teman-teman. Kalian punya pendapat soal ini? Coba tulis di kolom komentar. Saya Abdul, salam.